mari kita bahas sesuatu yang sering kita pakai, namun kita bahkan mungkin tidak pernah memahaminya dengan betul. Apa itu teknologi pendidikan? Yang akan saya bahas adalah makna, ruang lingkup dan potensi. Teknologi pendidikan itu bukan urusan IT saja, teman-teman. Kita kadang kalau berpikiran teknologi pendidikan, mikirnya so karena komputer, karena laptop, karena HP, betul nggak? Terus kita nanya, yang pasti kalian yang mikir nanti, nah padahal teknologi pendidikan itu jauh lebih daripada itu. Cara kita mengevaluasinya, semua sumber belajar kita dan cara belajar. Teknik itu membuat kita semua dalam proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan lebih efektif supaya kita benar-benar paham, efisien, supaya buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi kan dibantu sama teknologi, dia lebih cepat, lebih mudah, dan yang paling penting mengenali siapa yang kita ajar nantinya. Jadi jangan sampai materi kuliah kita ajar di jenjang dasar. Nah yang kedua ada pengembangan, pembuatan. Nah, ini biasanya bikin bagian bikin media biasanya, dari buku, modul, video sampai aplikasi interaktif. Intinya kita mengubah itu jadi barang yang bisa dipakai. Nah yang ketiga pemanfaatan atau penggunaan. Mau didengarkan? Ya. Yang ketiga pemanfaatan, penggunaan. Fokusnya itu bagaimana kita menggunakan media itu dengan efektif dan menggunakan inovasi. Bukan secara punya alasan itu lah, tapi itu bisa makinan. Cuma kan kena HP iPhone di kadang-kadangnya cuma bisa makinan, bisa dimanfaatkan. Saya keempat pengelolaan atau manajemen. Nah ini urusan di balik layar biasanya. Nah sebelum merencanakan biasanya kita manajemen dulu ya. Kalau nggak kebalik ya. Yang keempat itu ya tadi pengelolaan manajemen. Kenapa harus ada manajemen? Biar semuanya berjalan dengan baik, rapi dan teratur. Media sekeren apapun, secanggih apapun, tidak akan ada gunanya. Kelima ada evaluasi atau penilaian. Nah kita menganalisis masalah. Teknik itu punya potensi, punya kekuatan, apalagi zaman sekarang ya serba teknologi. Ini buka potensi, buka kekuatan yang besar untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar kita. Nah, di antara potensinya yaitu yang pertama ada bisa memperluas akses dan demokrasi pendidikan. Jadi siswa di daerah yang terpencil bisa belajar dengan kualitas yang sama seperti kita ya. Yang kedua ada pembelajaran personal khusus. Nah, siswa bisa belajar sesuai kecepatannya. Kalau dia lambat, sistem akan sabar, dan kalau dia cepat, sistem akan kasih tantangan baru. Jadi teknik di sini adalah sistem pembelajaran yang adaptif, dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan kemajuan masing-masing siswa. Yang ketiga, di antara aspek potensi ya, di antara potensi. Yang ketiga adalah belajar jadi seru, jadi asik, lebih menarik. Kalau kita menggunakan teknologi pendidikan lebih interaktif, ada game edukatif dan lain-lain, sehingga belajar tidak lagi hanya duduk dan mendengarkan. Keempat, kolaborasi atau kerjaan kelompok yang makin mudah gitu. Ya, misalkan kita bisa mengerjakan tugas teman-teman melalui Zoom, apa
Ya, bapak ada yang namanya TSC gitu, mesti nggak enak, beda negara, beda kecamatan, beda RT, beda RW, beda alam. Jadi secara bapak punya kait potensi terkuat dari teknologi pendidikan. Nah yang terakhir, mengakses nilai itu lebih cepat ya. Jadi guru teh tahu perkembangan atau kemajuan kita saat itu juga. Kalau kita lagi bingung, kita bisa tahu, bisa tanyakan ke dosen melalui WA atau IG-nya. Menjelaskan nilai melalui tugas kembali ingat dari belajar yang pasif menjadi aktif.